Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sefira Mahardika Sahid dan rekan saya Siti Marhamah. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Asih Wahyuningsih MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai fonologi. Baik, kita mulai dari pengertian fonologi dan bunyi bahasa. Asal kata fonologi secara harfiah dan sederhana yaitu gabungan dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi ialah ilmu tentang pemendaharaan bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi merupakan bagian dari ilmu yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yaitu bunyi bahasa yang disebut tata bunyi dan fonem yang disebut tata fonem. Sedangkan bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemah dari bahasa Inggris font yang artinya bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergesekan atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia dan bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Kajian fonologi tentang fonetik. Fonetik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Berdasarkan proses kejadian bunyi bahasa, fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustik, dan yang terakhir, fonetik auditoris, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan ini memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Sekarang kita masuk ke pembagian fonetik berdasarkan proses kejadian bunyi bahasa. Yang pertama, ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris menyangkut produksi atau pembentukan bunyi bahasa oleh alat bicara, bagaimana bunyi bahasa dibuat atau diucapkan, serta bagaimana bunyi bahasa diklasifikasi berdasarkan artikulasinya. Fonetik jenis ini banyak berkaitan dengan linguistik, sehingga para linguis, khususnya para ahli fonetik, memasukkannya sebagai cabang linguistik. Yang kedua, ada fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisis yang berupa getaran udara. Dalam fonetik jenis ini dikaji frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, serta timbrenya. Udara yang bergetar adalah
udara yang bergerak dalam gelombang-gelombang, yang mana arah gelombang itu bergerak kemana saja, jika tidak ada hambatan sama sekali. Gelombang bunyi itu berirama secara ritmis. Ritmenya diukur dengan frekuensi persatuan waktu atau detik. Keras nyaringnya atau intensitas bunyi secara akustis berpangkal pada luas lebarnya gelombang udara yang disebut amplitudo. Amplitudo akan berkurang menurut jarak dari sumber. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik ini berkaitan erat dengan proses mendengarkan atau menyimak. Bidang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam ilmu kedokteran bagian neurologi. Selanjutnya, produksi bunyi bahasa. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan tidak melibatkan alat ucap. Sedangkan komunikasi melalui bahasa lisan melibatkan alat ucap. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap yang lain. Adapun alat ucap sebagai organ tubuh memiliki fungsi dan kerja tertentu. Di antaranya, paru-paru berfungsi untuk pernafasan, pangkal tenggorokan adalah rongga pada ujung pipa pernafasan, epiglotis atau katup pangkal tenggorokan berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorokan. Rongga tenggorokan berfungsi sebagai saluran makanan dan minuman. Langit-langit lunak atau velum berfungsi sebagai artikulator pasif atau titik artikulasinya, sedangkan artikulator aktifnya ialah pangkal lidah. Selanjutnya, langit-langit keras atau palatum merupakan susunan tulang. Gusi dalam atau alveolum berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut bunyi alveoral. Adapun gigi atau denta dibedakan atas gigi atas dan gigi bawah. Selanjutnya ada bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut, dan yang terakhir lidah yang berfungsi sebagai alat perasa dan pemilah makanan yang akan atau sedang dikunyah. Lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Pembentukan dan klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, ada vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja.
Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Hal ini terjadi artikulasi. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang kedua, ada bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Sedangkan bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Yang ketiga, bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidak adanya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi, seperti 1. Bunyi letup tak bersuara, hurufnya P, T, C, dan K. Yang kedua, bunyi geseran tak bersuara, hurufnya yaitu S. Dan yang ketiga, bunyi vokal, hurufnya A, I, U, E, dan O. Untuk bunyi lunak, mencakupi beberapa jenis seperti yang pertama, bunyi letup bersuara, hurufnya D, D, J, dan G. Yang kedua, bunyi geseran bersuara, hurufnya yaitu Z. Yang ketiga, bunyi nasal, hurufnya yaitu M, N, NG, dan NY. Yang keempat, ada bunyi liquida, hurufnya yaitu R dan L. Yang kelima, bunyi semivokal, hurufnya yaitu W dan Y. Yang keenam, ada bunyi vokal, hurufnya A, I, U, E, dan O. Yang keempat, ada bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima, bunyi nyaring dan tak nyaring. Perbedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Yang keenam, bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaster. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Klater yang lazim disebut gugus konsonan dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Yang ketujuh, bunyi egresif dan ingresif. Bunyi egresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara.
Bunyi egresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Namun, kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi egresif. Bunyi egresif dibedakan lagi atas bunyi egresif pulmonik dan bunyi egresif glotalik. Bunyi egresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Dan hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui egresif pulmonik. Bunyi egresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Bunyi egresif glotalik disebut juga bunyi ejektif. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi egresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Pembentukan vokal. Istilah vokal sendiri sebenarnya merupakan vokal kardinal, yakni bunyi vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu, keadaan lidah tertentu, dan bentuk bibir tertentu yang telah dipilih dan dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Yang pertama, pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan menjadi dua, yakni vokal bulat dan vokal tak bulat. Vokal bulat adalah vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. Sedangkan vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tak bulat atau terbentang lebar, misalnya I dan E. Yang kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya, huruf I dan U. Yang kedua, ada vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contoh hurufnya E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Dan contoh hurufnya adalah huruf A. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundur, vokal dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Contohnya I dan E. Yang kedua ada vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. Yang ketiga ada vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan naik turunnya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti U dan O. Dan yang keempat adalah struktur. Struktur adalah keadaan hubungan profesional artikulator aktif dengan artikulator pasif atau biasa disebut dengan titik artikulasi. Dilihat dari strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semivokal, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Selanjutnya, pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, faktor daerah artikulasi yang dibagi lagi menjadi 8. Yang kedua, faktor cara artikulasi yang dibagi lagi menjadi 5. Yang ketiga, faktor keadaan pita suara yang dibagi lagi menjadi 2. Dan yang terakhir,
faktor jalan keluar udara yang dibagi lagi menjadi 2. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Yang ketiga, ada konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah T, D, dan N. Yang keempat, ada konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung gigi kaki sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, dan L. Yang kelima, ada konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Yang keenam, ada konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Yang ketujuh, ada konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga suara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah huruf H. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada konsonan hambat, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, H, B, D, J, dan G. Yang kedua, ada konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, Z, dan X. Yang ketiga, ada konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Yang keempat, ada konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Dan yang terakhir ada semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara ini berdasar pada bergetar atau tidaknya pita suara. Konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Sedangkan konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal.
Konsonan oral adalah konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut, sedangkan konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fonetik, realisasi, dan problematika bunyi bahasa. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh-pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh-pemengaruh bunyi bahasa menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. Selanjutnya, proses asimilasi. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya, dibedakan menjadi asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan. Misalnya, dalam kata bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikodental seperti pada kata tetapi. Nah, tetapi dalam kata stasiun diucapkan secara lamino-alveolar T. Perubahan letup apikodental T menjadi letup almino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. Adapun yang kedua yaitu asimilasi regresif. Asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya, perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apikoalveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata pandan asal sebelum D diucapkan secara apikopalatal N. Perubahan nasal apikoalveolar N menjadi nasal apikopalatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letuk palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan. Setelah kita membahas proses asimilasi, kita lanjutkan membahas artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi, atau artikulasi sekunder bunyi yang mengikutinya. Misalnya, bunyi K dalam kata kucing dengan bunyi K dalam kata kijang berbeda, walaupun menurut biasanya atau menurut artikulasi primernya sama, yaitu merupakan bunyi dorsovelar yang dibentuk dengan artikulasi pangkal lidah dan langit-langit lunak. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, labialisasi. Labialisasi adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semivokal W pada bunyi utama. Yang kedua, ada velarisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Selain bunyi velar, bunyi-bunyi lain pun dapat divelarisasi. Yang ketiga, retrosfleksi adalah penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer, sehingga terdengar R pada bunyi utamanya. Kecuali bunyi apikal, bunyi lain dapat disertai retrofleksi. Yang keempat, ada palatalisasi. Palatalisasi adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer. Kecuali bunyi palatal, bunyi lain dapat disertai palatalisasi. Dan yang kelima ada glotalisasi.
Glotalisasi adalah proses penyerta hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. Selain bunyi glotal, bunyi-bunyi lain dapat disertai glotalisasi. Selanjutnya, pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Selanjutnya, kehomorganan. Konsonan seperti T dan D disebut konsonan homorgan, yakni dengan mempergunakan alat-alat ucap yang sama dan dengan tempat artikulasi yang sama. Terdapat dua jenis kehomorganan, yakni kehomorganan penuh dan kehomorganan sebagian. Kehomorganan penuh adalah kehomorganan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara seperti pembeda bersuara, tak bersuara, atau antara bunyi konsonan P dan B, T dan D, C dan J, serta K dan G. Kehomorganan sebagian muncul apabila perbedaan di antara pasangan fonem tersebut ada cara artikulasinya, sedangkan daerah artikulasinya sama. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi atau lafal fonem mencakup vokal, diftong, dan konsonan. Realisasi vokal dibagi menjadi vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, dan vokal O. Realisasi diftong dibagi menjadi diftong AU, diftong I, diftong OI, dan diftong E. Sedangkan realisasi konsonan dibagi menjadi konsonan P, B, M, W, F, T, D, N, L, R, C, J, N, S, Y, K, G, X, H, dan NG. Transkripsi bunyi bahasa. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi dibedakan atas 5 jenis, yaitu transkripsi fonetis, yakni penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkripsi ini ditandai dengan 2 kurung siku. Transkripsi fonemis, yakni penulisan pengubahan menurut fonem, ditandai dengan 2 garis miring. Transkripsi morfemis, yakni penulisan bahasa menurut morfem, ditandai dengan kurung kurawal. Transkripsi ortografis, yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya, ditandai dengan 2 sudut. Dan yang terakhir, transliterasi adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Bunyi suprasegmental. Di samping bunyi segmental, terdapat pula bunyi lain yang mendukung bunyi segmental, yakni bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental dapat diklasifikasi berdasarkan ciri-cirinya sewaktu diucapkan, yang disebut dengan ciri prosodi. Adapun ciri-ciri bunyi suprasegmental adalah jangka, tekanan, jeda, dan intonasi. Jangka, panjang, atau intensitas menyangkut lamanya bunyi yang diucapkan.
Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan waktu yang cukup lama tentu disertai bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi panjang. Tekanan. Dalam suatu kata atau kelompok kata selalu ada satu suku kata yang menonjol. Penonjolan suku kata tersebut dapat dilakukan dengan cara memperpanjang pengucapannya, meninggikan nadanya, atau dengan memperbesar tenaga pengucapan atau intensitasnya. Gejala seperti ini disebut dengan tekanan. Jeda, kesenyapan, atau sendi merupakan ciri berhentinya tuturan atau pengucapan. Untaian kata seperti suku kata, frase, klausa, dan kalimat memiliki ciri jeda tertentu. Dan yang terakhir ada intonasi. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Karena itu, intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala seperti pada pokok not musik. Problematika bunyi bahasa. Setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, walaupun dikatakan mempunyai sistem dalam pemakaiannya, selalu timbul masalah-masalah, baik masalah yang berhubungan dengan pengucapan bunyi bahasa, pembentukan kata, penulisan, dan pemakaian kalimat. Hal ini disebabkan sifat bahasa yang selalu berkembang seiring perkembangan pikiran dan budaya. Ada hal yang menjadi dasar pokok permasalahan dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa, diantaranya adalah faktor bahasa daerah dan faktor bahasa serapan atau bahasa asing. Faktor bahasa daerah berdasarkan dialek masing-masing atau menyerap bahasa-bahasa daerah sehingga terjadi penyebutan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Sedangkan untuk faktor bahasa serapan, karena adanya kata-kata yang diserap dari bahasa asing, sehingga pengucapan bunyi-bunyi terhadap kata-kata tertentu ada yang salah. Setelah adanya serangkaian problematika dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang menyebabkan sulit berbahasa yang baku, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dengan problem semacam tersebut. Di antaranya adalah bahasa yang kebanyakan telah diserap oleh bahasa asing dapat kita atasi dengan melakukan pemasyarakatan berbahasa Indonesia yang ditujukan pada upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang baku dengan mengacu pada nilai-nilai dengan sistem bunyi yang telah diserap oleh bahasa asing. Untuk itu, kita dapat melakukan pembakuan dalam bahasa Indonesia dengan kamus bahasa dan tata bahasa, serta dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia dengan bunyi-bunyi bahasa yang baku. Kita harus melakukan penerbitan-penerbitan berbahasa Indonesia yang baik, seperti dalam majalah dan novel yang telah banyak menggunakan bahasa-bahasa gaul. Upaya yang kedua ialah meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baku dengan pengucapan bunyi fonem yang benar. Dan upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan tentang problematika bunyi bahasa karena faktor bahasa daerah, yaitu kita dituntut untuk bisa mengklasifikasikan pemakaian bahasa dengan ragam bunyi bahasa itu sendiri, sehingga tidak ada pengucapan bunyi fonem bahasa yang salah dalam berbahasa, khususnya dalam situasi-situasi resmi. Dalam pengklasifikasian ragam bunyi bahasa, pada umumnya ada dua ragam, yaitu ragam tinggi, di mana ragam ini diklasifikasikan pemakaian bahasa berdasarkan situasi resmi. Dengan pengklasifikasian ragam semacam ini, mungkin akan tercipta berbahasa yang baik dengan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang benar. Jika serangkaian problematika dapat diatasi dengan upaya pemecahan seperti di atas, maka akan terciptanya berbahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, kita akan masuk ke kajian fonem, dimulai dengan pengertian dan pengenalan fonem. Yang pertama, pengertian fonem.
Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi, fonem berbeda dengan huruf. Pengenalan fonem. Untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonem, biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal. Memang tidak mudah mencari pasangan minimal dalam sebuah bahasa. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa. Biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Bunyi yang berbeda itu saling bertentangan dalam posisi atau distribusi yang sama. Dalam mengenal fonem, terdapat beberapa pokok pikiran umum yang disebut premis-premis fonologis. Berdasarkan sifat umumnya, premis-premis bahasa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. 2. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. 3. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi atau fonem yang berbeda, apabila terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama. 4. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas-kelas bunyi fonem yang sama. Jadi, untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional, biasanya ditentukan melalui kontras pasangan minimal. Pasangan minimal ini adalah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Contohnya, dara dan tara, galah dan kalah. Realisasi dan variasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Dan ada beberapa jenis realisasi fonem, yaitu realisasi vokal dan realisasi konsonan. Vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. Realisasi fonem I. Fonem I adalah vokal tinggi, depan, tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Misalnya, ikan, tinta, dan padi. Fonem U adalah vokal atas, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar, serta ke belakang lidah agak meninggi. Misalnya, upah, bulan, lalu. Fonem E adalah vokal sedang, depan, bulat. Vokal ini dibentuk dengan laun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah daripada untuk vokal I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak telentang dan tidak juga membundar. Misalnya, ejaan, rela, dan tape. Fonem E adalah vokal sedang, tengah, tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah dari I maupun U. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral, serta agak ke tengah, misalnya emas
dan metode. Fonem O adalah vokal sedang, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar, serta belakang lidah agak meninggi, tetapi agak lebih rendah dan kurang bundar daripada U. Misalnya, obat, kontan, toko. Fonem A adalah vokal rendah, tengah, bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Misalnya, aku, mau, kita. Realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada konsonan hambat, yang dibedakan lagi menjadi konsonan hambat bilabial, konsonan hambat dental, konsonan hambat palatal, konsonan hambat velar, konsonan frikatif, yang dimana konsonan frikatif ini dibagi lagi menjadi konsonan frikatif labiodental, konsonan frikatif alveolar, konsonan frikatif palatal tak bersuara, konsonan frikatif velar tak bersuara, konsonan frikatif glotal tak bersuara, dan dilanjutkan konsonan gelar alveolar, konsonan lateral alveolar, konsonan nasal yang dibagi lagi menjadi konsonan nasal bilabial, konsonan nasal dental, konsonan nasal palatal, dan konsonan nasal velar. Dan yang terakhir ada semivokal. Selanjutnya ada variasi fonem. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer, disebut variasi alofonis. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Berikut ini adalah bentuk realisasi vokal dan realisasi konsonan. Seperti fonem I adalah vokal tinggi, depan, tak bulat. Misalnya, ikan, tinta, padi. Sedangkan contoh pada konsonan, di sini ada konsonan hambat yang dibedakan lagi menjadi beberapa. Nah, di sini ada konsonan hambat bilabial, yaitu fonem P dan B. Dan selanjutnya, ini bisa dibaca oleh teman-teman. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Yang mana alofon dibagi menjadi dua, yaitu alofon vokal dan alofon konsonan. Contoh dari alofon lokal yaitu ada alofon fonem I, yaitu jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. Jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya karib. Sedangkan pada alofon konsonan, ada contoh fonem P. P bunyi lepas jika diikuti vokal. Contohnya, pipi. P bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, yaitu contohnya balap. Gejala fonologis dibagi menjadi 5. Ada netralisasi dan arkifonem, ada pelepasan fonem dan kontraksi, ada disimilasi, ada metatesis, dan penambahan fonem. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari netralisasi dan arkifonem. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan
perbedaan minimal fonem pada posisi tertentu. Alternasi fonem adalah perubahan fonem menjadi fonem lain tanpa membedakan makna. Adanya bunyi T pada akhir lafal kata babat untuk babad adalah hasil netralisasi. Arkifonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontras pada posisi tertentu dan biasa dilambangkan dengan huruf besar seperti D, yang memiliki alternasi atau varian fonem T dan fonem D pada kata babat untuk babad. Gejala yang kedua ada pelepasan fonem dan kontraksi. Pelepasan bunyi adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Pelepasan dapat juga berupa kontraksi atau pemendekan kata. Contohnya, tetapi menjadi tapi. Adapun pelepasan dibagi menjadi 3, yaitu aferesis, yaitu pelepasan fonem pada awal kata. Contohnya, tetapi menjadi tapi, baharu menjadi baru. Yang kedua ada sinkope, yaitu pelepasan fonem pada tengah kata. Contohnya, silahkan menjadi silakan. Dahulu menjadi dulu. Yang ketiga, apokope, yaitu pelepasan fonem pada akhir kata. Contohnya, presiden dengan akhiran T menjadi presiden dengan akhiran N. Standar dengan akhiran D menjadi standar. Jenis pelepasan bunyi yang lain adalah haplologi, yaitu pemendekan pada sebuah kata karena penghilangan suatu bunyi atau suku kata pada pengucapannya. Misalnya, tidak ada menjadi tiada, bagaimana menjadi gimana. Gejala yang ketiga adalah disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bentuk kata karena salah satu dari dua buah fonem yang sama diganti dengan fonem yang lain. Contoh disimilasi ada disimilasi sinkronis dan disimilasi diakronis. Contoh disimilasi sinkronis pada kata ber ditambah ajar, fonem R pada awalan berubah menjadi L, sehingga menjadi kata belajar. Sedangkan disimilasi diakronis, contohnya kata cipta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cipta. Jadi, terdapat perubahan dari fonem T menjadi TT menjadi PT. Gejala yang keempat yaitu metatesis. Dalam proses metatesis, yang diubah adalah urutan fonem-fonem tertentu yang biasanya terdapat bersama dengan bentuk asli, sehingga ada variasi bebas. Misalnya, jalur menjadi lajur, almari menjadi lemari. Dan gejala yang kelima ada penambahan fonem. Nah, berdasarkan letaknya, penambahan fonem ini dibedakan menjadi 3. Ada protesis, epentesis, dan paragoge. Protesis yaitu penambahan fonem di awal kata. Contohnya, mas menjadi emas, tik menjadi ketik. Contoh kedua dari epentesis yaitu penambahan fonem di tengah kata. Contohnya, upat menjadi umpat, kapak menjadi kampak. Dan yang ketiga, contoh dari paragoge, yaitu penambahan fonem di akhir kata. Contohnya, ina menjadi inang, lam menjadi lampu. Fonotatik. Fonotatik adalah kaidah yang mengatur deretan fonem, mana yang terdapat dalam bahasa dan mana yang tidak.
Ada pula yang mengatakan bahwa fonotatik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjajaran fonem dalam kata. Contohnya, dalam pertandingan memiliki 12 fonem. Jajaran fonem dari kata tersebut adalah P, E, R, T, A, N, D, I, N, G, A, N. Selanjutnya, distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Dalam satuan yang lebih besar dari fonem ini, terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Deretan fonem merupakan urutan beruntun dari 2 fonem atau lebih yang sejenis dalam sebuah kata. Deretan fonem dapat berupa deretan vokal maupun deretan konsonan. Diftong. Diftong merupakan deretan vokal yang berada pada satu suku kata. Diftong merupakan vokal yang pada saat pengujarannya berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 vokal yang berurutan dan kedua vokal tersebut tidak dapat dipisahkan. Gugus atau kluster merupakan deretan konsonan yang ada pada satu suku kata. Meskipun deretan 2 konsonan dapat membentuk gugus, tapi jumlahnya terbatas. Dalam gugus konsonan yang pertama hanyalah P, B, T, K, G, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah L, R, W, atau dalam beberapa kata berupa S, M, N, dan K. Selanjutnya, kita masuk ke penyukuan dan pemenggalan kata. Penyukuan. Suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti tekanan dan panjang, yang kadang-kadang ada kesepadanan antara suku kata yang ditetapkan secara fonetis dan secara fonologis, kadang-kadang juga tidak. Suku kata pun merupakan satuan ritmis terkecil dalam arus ujaran. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa suku kata merupakan bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Contohnya, pada kata jalan, terdapat 2 suku kata, yaitu ja dan lan. Sedangkan pemenggalan kata berhubungan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan penyukuan kata berkaitan dengan kata sebagai satuan bunyi bahasa. Pemenggalan tidak selalu berpedoman pada lafal kata. Berikut adalah pemisahan suku kata pada kata dasar dalam bahasa Indonesia yang benar. Kalau di tengah kata ada 2 vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal itu. Misalnya pada kata main, saat, buah. Kalau di tengah kata ada konsonan di antara 2 vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Misalnya, anak, barang, sulit, kitab, dan sakit. Sehubungan dengan kaidah sebelumnya, karena NG, NY, SY, dan KH melambangkan suatu konsonan, gabungan huruf itu tidak pernah diceraikan, sehingga pemisahan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Misalnya, sangat, nyonya, isyarat, dan akhlak. Kalau di tengah kata ada 2 konsonan yang berurutan, pemisahan tersebut terdapat di antara kedua konsonan itu. Misalnya, mandi, sombong, swasta, dan caplok. Kalau di tengah kata ada 3 konsonan atau lebih, pemisahan tersebut dilakukan di antara konsonan yang pertama, termasuk NG, dengan yang kedua. Misalnya,
instrumen, ultra, infra. Berkaitan dengan kata berimbuhan, imbuhan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Misalnya, makanan, memenuhi, pergilah. Yang terakhir ada kaidah grafemis. Yang pertama ada hubungan fonem dan grafem. Fonem ini bersangkutan dengan bunyi, dan grafem bersangkutan dengan huruf. Fonem berada dalam wilayah bahasa lisan, sedangkan grafem berada dalam wilayah bahasa tulis. Representasi kedua tulisan ini seringkali sama. Yang kedua ada realisasi grafemis. Ejaan yang baik adalah yang mempunyai dasar, satu fonem, satu tanda atau disebut dengan grafem. Ejaan yang sempurna itu disebut ejaan fonemis. Akan tetapi, ejaan fonemis itu tidak pernah diperoleh karena penyusunan suatu ejaan tidak hanya didasarkan pada hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktisan dan tradisi ejaan dalam masyarakat bahasa itu. Dasar ilmiah diberikan oleh kajian fonemik, sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. Yang ketiga ada punktuasi. Punktuasi atau tanda-tanda baca adalah pernyataan secara tertulis daripada unsur suprasegmental. Puntuasi direalisasikan berdasarkan dua hal utama yang komplementer, yaitu unsur-unsur suprasegmental dan hubungan sintaksis. Mungkin sekian materi fonologi yang dapat kami sampaikan. Untuk segala kekurangan yang kami mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.